Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa talibatina mi yaumi hadza ila yaumil akhir. Ya Allah, berikanlah sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok pembawa kabar gembira, dengan sholawat yang memberikan kepada kami kabar gembira untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk seluruh masyayikh kami, untuk ustadz dan ustazah kami, untuk santri-santri kami dari hari ini hingga yaumil akhir. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'duda. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa ala yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Apalagi? Nah, dan terusnya sadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat pertama, nikmat usia, yang kedua nikmat kesehatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman takwa yang hari ini sedang diupayakan oleh seluruh santri di pondok pesantren, mengupayakan untuk mengambil nikmat takwa yang siang malamnya adalah ampunan, karena Ramadan itu siang malamnya adalah ampunan. Siangnya kita gunakan untuk siam, malamnya kita gunakan untuk qiyam. Sehingganya hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, itu menjadi nyata dan kita bisa merealisasikannya. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi puasa itu adalah perisai. Perisai itu apa? Junnah. Junnah itu perisai. Kenapa disebut perisai? Gak kelihatan perisainya, karena akan dirasakan oleh iman dan takwa dari teman-teman semua yang merasakan adanya perlindungan dari Allah. Itu bukan karena kemudian kita berlindung di rumah, tetapi Allah memberikan pertolongan dengan dimudahkan urusan-urusan kita. Itu namanya perisai. Kemudian dimudahkan oleh Allah untuk kita membaca Al-Quran meskipun tidak di bulan Ramadan. Itu namanya perisai. Dimudahkan kita semuanya untuk menjaga sholat 5 waktu, untuk menjaga qiyamul lail, menjaga tahajud meskipun tidak di bulan Ramadan. Bisa kita tilawah berlembar-lembar, berjuz-juz di Ramadan, tetapi di bulan luarnya Ramadan kita juga bisa tilawah, maka itu adalah perisai dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak diganggu oleh jin dan setan.
Jadi kalau kita itu biar tidak diganggu jin dan setan, puasa ini menjadi solusi terbaik. Nyatanya sampai hari mau ke-13, bener nggak? Sampai mau hari ke-13 tidak ada dari santri-santri yang pingsan gara-gara puasa. Ya kan? Nggak ada yang pingsan. Karena puasa itu syariat yang paling dimudahkan kalau kita lakukan dengan iman. Dulu kan sebelum puasa itu ditetapkan bisa makan dari maghrib sampai imsak, itu awal-awal puasa itu boleh berbukanya hanya di waktu maghrib sampai isya. Kemudian ada sahabat tuh pingsan gara-gara ketiduran, pulang dari sawah ketiduran dia. Istriku bangunin, dia tiduran, istri nggak tega kan istrinya karena suaminya kecapean ketiduran. Istrinya nyari makan di luar, ya macan nasi padang kalau di sini lah ya. Pas pulang lihat suaminya masih tidur, kasihan suamiku kecapean. Nggak taunya bangun-bangun udah waktu isya. Akhirnya nggak jadi sahur, siangnya kedublak pingsan. Nah saat itulah kemudian Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 187 yang pernah kalian pelajari. Nah puasa itu junnah atau perisai. Sehingga karena puasa itu perisai menjadi benteng dari gangguan setan. Setannya nggak kelihatan. Karena kalau kelihatan berarti setannya bermasalah. Karena kalau dia kelihatan namanya ins. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin. Jin itu nggak kelihatan. Manusia itu nampak kelihatan kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau benteng dari gangguan setannya kelihatan. Jadi junnah, kemudian jinnah dan jannah. Junnah itu artinya perisai, jinnah artinya jin, kemudian jannah artinya surga. Semuanya goib, semuanya tak bisa kita lihat. Jin kita nggak bisa ngelihat. Ya kalau ada jin yang menampakkan diri, alangkah kurang kerjaan juga dia. Dan kalau ada manusia yang nyumput-nyumput, misalnya suaminya pulang malam tapi nyumput-nyumput, berarti suaminya sedang nyamar jadi jin. Gak assalamualaikum tiba-tiba ke kamar gitu kan. Kalau ada di luaran sana, mungkin di sini nggak ada ya, tiba-tiba jam 1 nyumput-nyumput ke dapur makan, berarti itu sedang menjadi jin manusia itu. Padahal manusia itu adalah makhluk yang nampak gitu. Makanya nanti ujungnya dari Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Bertakwanya itu lama. Makanya la'allakum tattaqun itu mudah-mudahan atau enggak agar kamu bertakwa. Untuk menjadi la'allakum tattaqun itu butuh proses yang panjang. Suaranya menggelegar ya. Butuh proses yang panjang. Tidak sehari sebulan, tapi dia seumur hidup. Makanya Allah tuh tegasin, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam keadaan muslim itu artinya selamat agamanya, selamat imannya, selamat amal solihnya. Nah gitu, makanya puasa ini adalah bulan latihan. Latihan apa? Latihan baca Quran yang banyak-banyak, supaya nanti pas Syawal gak sibuk dia dengan lebarannya. Dia Syawal itu di hari 1 Syawal udah habis dia 3 juz, kayak Ramadan biasanya. Jadi jangan sampai tiba-tiba turun, udah 30 hari, 29 hari bertahan,
satu hari bisa 5 juz, bisa 6 juz. Pas 1 Syawal jangan sampai nggak kebaca 1 juz. Ini berarti indikator latihan takwanya maaf ya, belum berhasil gitu. Makanya mempertahankan takwa itu bukan tugas yang ringan, bukan. Tugasnya itu berat, dan tugasnya kapan? Sepanjang hayat. Nanti ada di antara kalian yang menggantikan ustadz-ustadz di pondok pesantren ini, mengajar di sini 10 tahun lagi. Latihannya takwa. Nanti 10 tahun lagi ada dari antara kalian yang menjadi ustadz besar. Kemudian kalian menjadi dai yang mempengaruhi di provinsi Lampung. Latihan takwanya dari pondok ini. Kalau mau jadi besar, kalau mau jadi bagus, kalau mau jadi sukses, latihan takwanya dari sekarang. Di pondoknya latihan takwa, di rumahnya pertahankan takwanya. Jadi kalau mau jadi soleh, jangan di pondok doang, di rumah juga harus soleh juga. Kalau di pondok biasa sholat tahajud, maka di rumah juga sholat tahajud. Kalau di pondok baca al-masurat kayak tadi, maka di rumah juga baca al-masurat. Kalau di pondoknya juga apalagi sholatnya 5 waktu, tepat waktu, azan sebelum azan sudah di masjid, maka di rumah juga begitu. Sebelum azan sudah di masjid gitu. Jadi apa yang udah bisa diwariskan di pondok ini dibawa supaya apa? Supaya inna lil muttaqina mafazah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan sukses. Berarti surat apa tadi? An-Naba. Ayat berapa? 31. Ayat di ayat 21-nya ngomongin tentang ancaman neraka. Ayat 31 sampai 40 ngomongin kalau orang-orang beriman itu dia akan sukses jadi dai yang berpengaruh se-Indonesia. Itu karena bertakwa. Kenapa ada Ustadz Abdul Somad? Karena beliau bertakwa. Kenapa ada Ustadz Adi Hidayat? Karena beliau bertakwa. Kenapa ada Ustadz Nur Ahmad? Karena beliau bertakwa. Begitu maksudnya. Paham semua? Jadi anak-anak semua yang Ustadz cintai. Jadi benteng itu adalah perlindungan. Maka benteng itu akan menjadi kokoh kalau kita bisa menjaganya. Maka supaya kita tidak diganggu oleh provokatornya setan. Nah, pertama, terbentengi Ramadan puasa itu dari beberapa hal. Yang pertama adalah ibadah puasa Ramadan itu mengakumulasi ibadah lainnya, dilakukan secara bersamaan dan tertahan maksiatnya. Pernah enggak kalian dengar atau baca kisah Nabi Yusuf alaihi salam? Pernah? Ada berapa saudara kandungnya? 11 sama Yusuf berarti 12. Meskipun Yusuf itu dibuang ke sumur, difitnah, dia qaid, apakah Yusuf marah kepada 11 saudaranya? Yusuf gak marah, malah justru Yusuf ngasih makan mencukupi kebutuhan Yakub dan saudara-saudaranya. Sehingga Ramadan itu memaafkan kesalahan 11 bulan yang pernah dilakukan. Maka bersyukur dan berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berikan kita hadir di bulan Ramadan ini. Maka maksimalkan amal ibadah sepanjang waktu di bulan Ramadan. Seperti halnya Nabi Yusuf yang memaafkan 11 saudaranya, maka Ramadan juga hadir memaafkan 11 bulan yang telah kita lalui, mungkin dengan dosa maupun maksiat ataupun dosa kita kepada orang tua kita. Paham di sini? Mudah-mudahan paham ya.
Saya tuh Masya Allah gitu ya, Alhamdulillah bisa ketemu langsung. Biasanya saya kalau ketemu sama ustadz, ada beberapa ustadz ya, semua sih kayaknya, setiap malam Senin, tapi gak pernah ketemu kalian. Maka hari ini saya udah hadir dari 4:30 tadi, udah OTW dari jam ba'da asar. Maka ini merupakan hal yang sangat berkesan buat saya pribadi, bisa membersamai atau ketemu langsung dengan santri-santri yang kayak kalau malam Senin itu saya nggak ngelihat kayak mana wujud aslinya. Tapi hari ini saya bisa langsung ketemu antum semua. Itu adalah bagian dari nikmat Allah yang kemudian kita harus mensyukuri. Teman-teman semua, anak-anak salih-salih, Ramadan itu jangankan yang fardu, ketinggalan yang sunnah aja kita itu harusnya gelisah. Maka kalau ada amalan sunnah itu kerjakan, yang fardu juga dikerjakan. Jadi semuanya dikerjakan dengan semaksimal-maksimalnya, tidak ada yang berat-beratan sebelah. Gitu. Jadi rawatibnya dikerjakan. Sebelum sholat tarawih ada sholat rawatibnya kerjakan. Ba'da isya itu kerjakan. Jadi datangnya perisai itu untuk ngikat setan. Makanya Rasulullah menyampaikan sabda dalam hadis yang sangat populer, "Idza jaa" dengan idza kana, "idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka. Tandanya apa pintu surga dibuka? Di mana-mana terdengar suara Al-Quran, suara-suara dan amal-amal yang kemudian amal ibadah, amal-amal soleh itu kemudian diperlihatkan semua. Semuanya puasa, semuanya tadarus, semuanya tarawih. Bahkan malam-malam itu menjadi pecah dengan suara Al-Quran. Itulah indikator bahwa surga sedang dibuka. Perhatikan lagi. Kok ngobrol sih? Jangan ngobrol, oke? Jangan ngobrol. Nanti kalian juga kan pasti latihan ngomong di depan kayak gini kan? Gimana coba rasanya kalau udah latihan ngomong di depan, tiba-tiba ada temen yang ngobrol, enak gak? Enak. Makanya jangan ngobrol. Saya juga ikut kajian juga, ngaji juga. Seminggu 2 kali sih, malam Kamis sama malam Sabtu. Saya juga bersama guru mendengarkan, gak ngobrol, duduk yang bagus. Nanti kalau berdoa itu duduk iftirosh gitu. Jadi itu semua dilakukan untuk apa? Supaya nilai-nilai adab itu diutamakan sebelum yang lain. Karena kalau nggak ada adab, semua ngobrol, nyampe nggak ilmunya? Kalau semua ngobrol, pada ngobrol a, i, u, e, o, ba dan seterusnya, kira-kira nggak bakal bisa nanti menyampaikan. Misalnya, ayo review di depan. Siapa namanya? Misalnya di sini ada Muzamil. Contoh aja deh. Muzamil ke depan, tolong review apa yang tadi saya sampaikan. Kalau Muzamil itu ngobrol, gak bisa Muzamil menyampaikan itu. Maka pentingnya kita menjaga adab dalam segala aktivitas ilmu. Itu penting sekali. Sampai kapanpun itu akan tetap digunakan. Maka jangan kita menyampingkan adab. Di depan orang tua, ada bapak dan ibu kita sedang memberikan nasihat, dengarkan dan diingat nasihat itu, karena mereka masih hidup. Nanti kalau mereka udah nggak ada, siapa yang mau ngasih nasihat? Quote Instagram. Emang iya sekarang itu kalau kita mau buka quote di Instagram itu nggak bakal nyantel, karena namanya brain root. Tahu brain root nggak? Buka handphone banyak-banyak, buka artikel banyak-banyak, buka isi konten banyak-banyak, tapi gak ada yang nyambung di otak. Itulah brain root namanya. Sering baca artikel tapi cuma dibaca atasnya doang, isinya gak pernah dibaca. Brain root namanya. Ada artikel panjang
yang dibaca judulnya doang, tetapi isinya nggak dibaca. Brain rot namanya, kehilangan konsentrasi. Akibat apa? Handphone. Gitu. Makanya bahaya sekali penggunaan handphone kalau tidak diatur. Nanti akibatnya apa? Baca Quran gak betah lama-lama, itu brain rot. Baca kitab gak betah lama-lama, itu brain rot. Baca buku gak betah lama-lama, itu juga brain rot. Dengerin nasihat orang tua, cerewet amat bapak ibu ini, brain rot juga. Artinya apa? Lemah pikiran kita, gak kuat lagi untuk menampung kemampuan, sehingga kita malas dengar nasihat, dengar orang ngaji males, baca Quran males, belajar males. Akhirnya kita diperbudak sama handphone. Pas tidur kerjanya gini, gitu doang. Sambil tidur tuh begini gitu loh. Sambil tidur. Jangan sampai kalau di rumah kejadian kayak gini ya. Pas nanti lebaran pulang ke rumah, pegang handphone, lagi di kamar, kayak gini. Ini di brain rot parah kalau kayak gini. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kejadian ada santri-santri kita pulang ke rumah malah jadi brain rot. Ini bahaya sekali. Ternyata di pondok nahan-nahan gak main handphone, di rumah balas dendam. Ngeri banget kayak gitu. Jangan sampai kejadian ya. Pokoknya apa yang udah didapat di pondok dibawa pulang. Ini materi kita masih banyak nih, ada 4 lembar semuanya. Saya tuh tadi tuh berpikiran itu dimulai jam 4:30 gitu kan ya. Makanya saya nyiapin materi itu banyak banget tuh ya, sampai panjang-panjang nih materinya ini. Tapi kayaknya nggak nyampe juga sih. Ini baru halaman 1 aja baru separoh gitu. Belum. Jadi ada 4 lembar. Tadi tuh sebelum nyampein ke sini itu saya tuh dengar audio. Kalau saya Ustadz ini tipikal orang yang dengar audio. Jadi saya kuat dengar audio, dengar tausiah itu. Saya dengar tausiah tadi sebelum kesini tuh dengar tausiah selama 1 jam. Saya ulang selama 3 kali. Saya ulang 3 kali supaya ini kemudian saya rangkum. Ini rangkuman saya, ngetik sambil dengerin sambil ngetik di teman laptop gitu kan. Oh ini poin-poinnya, oh ini poin-poinnya. Supaya nanti saya nyampe di sini minimal apa yang tadi saya dengerin nyampe lah ke sana gitu kan ya. Gitu. Jadi nanti kalian juga begitu, ada prepare sebelum kalian nanti jadi kiai haji, jadi ustadz dan dai, maka nanti juga perlu ya namanya kalian mempersiapkan apa yang akan kalian sampaikan. Ya teman-teman, lanjut lagi tadi ada idza jaa, ada idza kana Ramadan, futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Jika masuk Ramadan, pintu-pintu rahmat dibuka, pintu kasih sayang. Jadi Allah itu sayang kepada orang yang berpuasa. Makanya kalau puasa itu yang menilai langsung Allah, yang melihat puasa itu langsung Allah. Makanya kalau kalian bisa puasa Ayyamul Bid, puasa Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15. Kenapa namanya Ayyamul Bid? Ini puasa Nabi siapa sih? Nabi Adam. Jadi Nabi Adam dulu itu selama sebulan itu panas-panasan. Kan gak punya baju zaman dulu. Zaman punya baju Nabi Idris. Nabi Adam bajunya sekenak-kenaknya. Akhirnya kepanasan kan dia, nyangkol sana, berkebun sana sini kepanasan. Akhirnya biar gak kepanasan dia puasa. Puasanya itu namanya Ayyamul Bid. Bid itu artinya putih, hari putih, supaya nggak hitam. Nah gitu maksudnya. Jadi karena Nabi itu kepanasan, makanya puasa Ayyamul Bid selama 3 hari, 13, 14, 15 tiap bulan. Atau boleh juga 1 tengah-tengah sama akhir. Boleh diacak juga nggak apa-apa. Namanya puasa Ayyamul Bid. Itu maksudnya bukan puasa tengah bulan, tapi puasa hari putih. Hari putih supaya nggak kepanasan. Itu puasanya Nabi Adam. Nah, puasa Ayyamul Bid. Maka tadi pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan-setan pun diikat dengan rantai. Hadis Bukhari, hadis Muslim. Semuanya sahih. Jadi
teman-teman semuanya udah tahu kan hadis itu semua, yang saya yakin di ustadz sebelumnya sudah disampaikan kalau Ramadan itu begitu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup gitu kan. Makanya ini adalah bulan latihan kita. Kalian itu masih panjang perjuangannya. Ini kelas berapa rata-rata? Kelas SMA? SMA. Berarti kalau SMA kan kalau kelas 10 lah ya. Tahun 2026 kelas 10. Lulus tahun 2029. Kemudian lulus kuliah dai atau kuliah yang lainnya 2029 tambah 4 2033. Jadi S1. Artinya nanti gak nyampe 10 tahun lagi yang SMA akan juga ikut bersama ustadz mengelola pondok pesantren. Akan ada nanti di tahun 2033 ada kalian yang sudah menjadi ustadz atau guru atau dai, kemudian nanti mengisi dakwah di televisi. Ada nanti di tahun 2033 di antara kalian ada yang jadi dokter, yang juga hafal Quran. Itu dibentuk dari sini. Makanya nanti kalau keluar dari pondok pesantren, yang udah ilmu diwariskan oleh kalian itu jaga. Minimal 1 ayat yang dijaga. Tadi itu inna lil muttaqina mafaza. Itu dijaga. Kalau ayat itu dijaga itu semuanya kena. Artinya apa? Kalian nanti diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Setiap waktu, sepanjang usia kita, menjadi orang yang bertakwa. Bukan merasa bertakwa, berjuang untuk menjadi bertakwa. Berjuang ketika yang lain gak puasa Senin Kemis, kalian puasa Senin Kemis. Berjuang ketika yang lain tidak baca Quran, kalian bisa baca Quran 1-2 juz sehari walaupun tidak di bulan Ramadan. Berjuang. Artinya prosesnya tidak sehari 2 hari. Prosesnya itu seumur hidup. Makanya kewajiban ibadah kita itu dikenakan sepanjang usia. Fa innaka khairu zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Bekal itu takwa, bukan bekal uang rupiah, bukan. Sebaik-baik bapak kita itu paling baik itu mewariskan adab dan ilmu. Itu bapak yang paling baik. Makanya nggak salah kalau kemudian ayah-ayahmu, bapak-bapakmu menitipkan kalian kepada ustadz di pondok ini, karena itu warisan terbaik. Karena itu cara terbaik untuk mengenal Allah, mengenal Islam. Islam kita jaga, bukan negaranya, tapi Islamnya dijaga. Sampai kapanpun kalian akan menjadi seorang dai. Saya seorang guru matematika, nak. Oh iya, saya tuh belum kenalan ya. Astagfirullahaladzim. Udah tahu sejauh ini materi udah 18.4 sampai jam berapa, Ustadz? Oh iya, kira-kira biasanya berarti jam berapa, Ustadz? 6.15 ya. Masih ada 10 menit lagi lah ya. Izin berkenalan sebentar ya. Saya bukan guru agama, teman-teman semua, anak-anak saleh semua. Saya guru matematika. Meskipun saya guru matematika, saya insya Allah itu kita berjuang ya. Makanya tadi itu bertakwa itu adalah berjuang. Berjuang bangun tahajud, berjuang baca Quran. Kalau nggak ada perjuangan, nggak ada niat, kira-kira baca nggak Quran? Kalau nggak ada niat, kalau nggak ada azam dan tekad yang kuat, kira-kira kebaca nggak Quran? Nggak kebaca. Dan nggak keapal juga Quran itu. Makanya ada niat dan azam yang kuat. Kenalin, nama bapak atau nama Ustadz, gue Tri Kurniawan.
guru matematika, tapi nggak mengajar di sini, mengajar di sekolah umum malah. Yang kalau di sini tuh masya Allah kita sama-sama saling mendoakan ya, karena ya seorang guru itu ya mendoakan murid-muridnya, kemudian seorang murid juga mendoakan guru-gurunya gitu kan ya. Maka kita juga berdoa kepada kalian, mudah-mudahan nilai Islam, nilai takwa, nilai iman itu akan terus menghujam dalam hati kalian sampai kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak solih. Nah ini yang terakhir nih. Terakhir. Ya, tadi kan saya sempat bilang tapi saya nggak bawa hadiah loh hari ini, jadi nggak ngasih hadiah nggak apa-apa kan ya? Nggak ada door prize. Jadi ingat, lurusin niat lagi. Jadi kalau ada sebuah kajian, jangan kemudian, ada door prize-nya nggak? Nah gitu jangan. Tapi luruskan niatnya, kita hadir dalam sebuah majelis ilmu itu untuk belajar adab, untuk tolabul ilmu, belajar ilmu yang nanti disampaikan. Itu hadiahnya lebih mulia daripada sebungkus ciki gitu kan, atau sewadah keripik gitu kan ya, atau sekotak sepatu misalnya kan, kalau ada door prize misalnya kan ya. Jadi untuk tema berikutnya, hanya Ramadan yang siang malamnya ada ampunan. Makanya tadi itu ada qiyam dan ada siang. Qiyamnya malam hari dari mulai ba'da maghrib sampai nanti imsak tuh qiyam. Malam harinya juga bersemangat Ramadan ibadahnya. Di siang harinya juga bersemangat ibadah Ramadannya. Maka di mana waktu strategis Allah mempercepat dikabulkannya doa? Pertama, di waktu sepertiga malam. Kalian sebelum sahur itu sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat. Nanti kalau pulang kampung ketemu mama dan papa di rumah, pas sahur H-3 Idul Fitri kan udah pulang, udah di rumah masing-masing. Sebelum sahur sholat tahajud dulu, berdoa dulu sebelum sahur. Jangan kemudian enggak sama sekali. Tuh, waktu strategis berdoa adalah sepertiga malam. Jam 3 bangun, tahajud, witir, tilawah Quran, makan sahur kan diakhirkan. Jam 4 masih bisa makan sahur. Gitu. Itu butuh perjuangan. Gak mudah. Butuh apa? Niat yang kuat. Yang kedua, antara azan dan iqamah. Jadi kalian sholat rawatib dulu, kalau emang ada syariat sholat rawatibnya, baru nunggu qomat berdoa. Berdoanya kayak mana sih? Allahumma fini bihalalika an haramika wa ghnini bifadlika amman siwak. Ya itu kalau hafal. Kalau nggak hafal ya doa yang lain nggak apa-apa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan terusnya kayak tadi di Al-Ma'surat juga enggak apa-apa. Kemudian antara dua khutbah itu berdoa. Pas khotib sedang mempersiapkan khutbah yang kedua, berdoa. Doanya seperti apa? Doain Nabi aja. Doakan Nabi Muhammad SAW supaya kita dapat syafaatnya. Ini tadi kan di awal saya sampaikan sholawat busro. Pernah dengar kan? Biasanya kalau di Nahdlatul Ulama itu dinyanyiin. Jadi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sohibil busro, sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa tolabatana wa tolibatina mi yaumi hadza ila yaumil akhirah. Doanya sholawat kayak gitu aja untuk Nabi, supaya Nabi nanti ngasih syafaat ke kita. Karena satu-satunya Nabi yang dikaruniakan oleh Allah untuk memberikan syafaat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
Kemudian doa di waktu asar menjelang maghrib. Oke, tadi doanya kayak tadi tuh. Allahumma qfini bihalalika an haramika waghni bi fadlika amman siwak. Ada yang hafal enggak? Ada yang hafal? Doanya seperti itu. Jadi doa antara asar ke maghrib itu doanya seperti itu. Dan yang itu waktu-waktu mustajab. Jadi ada dua ya. Pertama, waktu dipercepat dikabulkan doa. Yang kedua adalah waktu tempat dipercepat dikabulkan doa. Ada tempatnya juga. Yang pertama adalah mihrab, tempat cepat dikabulkan doa. Mihrab itu apa sih? Tahu nggak mihrab? Tahu nggak mihrab? Imaman masjid itu mihrab namanya. Jadi Nabi Zakaria itu kalau berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati minallahi wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas solihin. Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhan yang seraya berkata, "Ya Tuhanku, berikanlah aku di sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa." Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria. Sedang ia tengah berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Nah, di mihrab itu tempat dipercepat ya dikabulkan doa. Tempat imaman masjid itu namanya mihrab. Tadi saya sempat nyari di kamus bahwa mihrab itu adalah bentuknya cekuk, lengkungan, ruangan kecil yang menjorok di dinding depan, dinding kiblat, masjid atau musola, tempat imam. Mihrab berfungsi sebagai penanda arah kiblat, tempat imam memimpin sholat. Jadi kalau kalian sholat tahajud tuh rebutan tuh mihrabnya. Disitulah tempat dikabulkannya doa-doa. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imran 38, 39 tadi yang saya bacakan. Yang kedua di mana? Masjid. Tempat dikabulkan doa itu di masjid. Makanya nanti ada itikaf. Bukan tidur. Tidur sih iya, tapi juga berdoa juga lebih banyak. Ditegaskan aja suaranya ini Maya ya. Jadi nggak sepanjang itikaf itu tidur terus, ya? Jam 10 lagi itikaf, jam 10 pagi tidur di masjid, dia berdoa dong. Tidurnya nanti menjelang zuhur setengah 12 minta gantian. Qailullah ya sunnah ya kan gitu kan ya. Jadi jangan usaha lagi itikaf tapi isinya tidur, nah, jangan gitu ya. Nggak diajarin kayak gitu. Ya ada waktu tidurnya ada. Udah tinggal 1 menit lagi nih ya, udah mau habis waktu kita. Yang kedua, di waktu Ramadan. Tadi kan Ustadz bilang Ramadan semua waktunya adalah mustajab untuk berdoa. Dan oh ya, kalau Ramadan ini dipertegas oleh Allah di surat Al-Baqarah 186, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu kalau intinya tuh kalau kita berdoa pasti Allah kabulkan dengan catatan kita beriman dan bertakwa agar kita menjadi orang yang lurus. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan insya Allah saya berkeyakinan pertemuan sore hari ini itu mengandung banyak hikmah untuk mudah-mudahan untuk saya pribadi juga dan untuk teman-teman semua laki-laki yang salih-salih. Dan gunakan apapun yang kemudian ilmu yang didapat dari pondok ini untuk kita sama-sama terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tolong direkam, atur otaknya supaya seluruh nasihat-nasihat dari ustadz-ustadz dari pondok ini bisa kalian terapkan sampai kalian kemudian napas ini selesai sampai akhir hidup kita. Demikian,
Billahi fisabilil haq. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Terima kasih untuk teman-teman dan ustadz-ustadz untuk kesempatannya bisa menghadirkan saya di sini. Insya Allah kita dipertemukan dalam keadaan yang baik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah